Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada tingkat keimanan seseorang. Jika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala 100%, maka kebahagiaan yang dirasakan juga 100%. Bahkan jika iman sempurna, maka akan hidup bahagia walaupun berada dalam asbab-asbab kecelakaan, asbab-asbab yang memudaratkan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang hidup bahagia walaupun di dalam kobaran api. Desain tubuh manusia merupakan teknologi tercanggih yang tidak mempunyai kelemahan. Tujuan penciptaan jasad manusia yang sangat rumit agar dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecacatan yang ada pada diri kita bukanlah kesalahan atau kelemahan dalam penciptaan, tetapi merupakan sarana untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keterbatasan pada pendengaran, keterbatasan pada pandangan semata-mata untuk memudahkan beramal. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekurangan pada manusia bukanlah kesalahan atau kelemahan pada penciptaan, tetapi merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan mempunyai pendengaran yang tidak terbatas, seperti kemampuan mendengarkan azab kubur misalnya. Jika manusia mampu mendengar azab kubur, bagaimana mereka akan mampu beramal? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, kesehatan, dan kesempurnaan anggota tubuh manusia bukan jaminan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia buta, walaupun ia tuli, walaupun ia sakit-sakitan, jika memiliki iman pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berusaha untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang sesuai maupun yang berlawanan dengan hawa nafsunya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah walaupun suasana dan keadaan berubah-ubah. Iman berbeda dengan perintah salat, zakat, saum, sedekah, haji dan sebagainya. Perintah ibadah ini wajib dilaksanakan pada waktu dan keadaan yang telah ditentukan. Tetapi iman wajib ada pada diri manusia setiap saat tanpa terpengaruh dengan keadaan. Meskipun amal ibadah sempurna, tetapi iman tidak sempurna atau cacat, akan sia-sia seluruh amal ibadahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan dia di dalam neraka. Iman yang sempurna akan mendatangkan nusratullah. Iman yang sempurna akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala 99,9% dan 0,1-nya beriman kepada makhluk, maka akan timbul keraguan dan ini tetap akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak akan pernah sempurna jika hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hawa nafsu, seperti imannya Bani Israel. Hanya beberapa hari ditinggalkan oleh Nabi Musa, mereka kembali murtad dengan menyembah patung emas buatan Samiri. Sementara umat akhir zaman telah ribuan tahun ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Iman akan meningkat berbanding lurus dengan berkurangnya kecintaan kepada dunia. Iman akan bertambah berbanding lurus dengan berkurangnya kehebatan makhluk di dalam hati. Keadaan iman seseorang dapat dirasakan sejauh mana ia berusaha untuk mengeluarkan benda-benda itu dari dalam hatinya. Tingkat keimanan seseorang tidak bisa diukur dengan
usia, tidak bisa diukur dengan jenis kelamin, tidak bisa diukur dengan miskin atau kaya, orang pandai atau orang awam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman bisa meningkat dengan ibadah. Ibadah hanya bisa menjaga keimanan. Orang yang menunaikan sholat, zikir, saum, dan sedekah adalah tanda orang yang beriman. Ibarat batas kebun yang hanya ditandai dengan garis atau patok kayu, bukan dengan pagar beton. Iman dan amal akan meningkat dan akan betul hanya dengan dakwah. Orang yang beriman dan membangun hidupnya dengan amal, yakin pada amal, bukan yakin pada harta. Seorang menjual sebidang kebun, setelah digarap, pembeli menemukan tempayan berisi emas. Maka si pembeli, orang yang beriman, tidak yakin dengan harta, ia bahagia. Lalu emas itu dikembalikan kepada si penjual. Si penjual juga orang yang beriman. Masya Allah, maka ia berkata, aku telah menjual kebun itu dengan segala isinya. Kemudian mereka berdua tidak menginginkan emas itu. Akhirnya perkara ini dibawa kepada seorang hakim. Maka sang hakim juga adalah orang yang beriman juga. Maka ia pun tidak berminat terhadap emas itu. Lalu ia memutuskan bahwa apabila salah seorang dari mereka berdua memiliki anak lelaki dan yang satunya memiliki anak perempuan, agar dinikahkan dan emas itu sebagai maharnya untuk nafkah mereka berdua. Inilah saudara-saudara sekalian, pentingnya kita mengusahakan iman sehingga kehidupan kita senantiasa selalu berdasarkan kepada iman. Oleh karena itu pentingnya kita meningkatkan iman dan amal dan usaha atas iman. Semua bersedia insya Allah. Kita tutup bersama dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.